Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan bersama Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, serta bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang mudah-mudahan kita semua dalam naungan, lindungan, rahmat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ibu, adik-adik yang dirahmati Allah. Jadi pada kesempatan ini kita sedikit mengkaji tentang hadis Nabi dalam kitab Lubabul Hadis. Kitab Lubabul Hadis. Sebelum kita mengkaji, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah untuk pengarang kitab kita ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau dapat kita terjemahkan, la yu'minu, tidak beriman, ahadukum, salah seorang di antara kamu, hatta, sehingga, yuhibba li akhihi, dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah menganggap tidak akan beriman atau tidak beriman seseorang di antara kamu sekalian, kata Nabi, sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maksudnya tidak sempurna iman seseorang. Jadi syarat untuk kesempurnaan iman seseorang, salah satunya dia harus mencintai saudaranya sama seperti ia mencintai dirinya sendiri. Harus sama. Kalau tidak sama atau tak seimbang, berarti belum mencintai yang sesungguhnya. Misalnya, kalau dia takut dengan nerakanya Allah, kalau dia takut untuk berbuat perbuatan dosa, maka dia itu berarti mencintai dirinya sendiri. Nah, kalau dia sudah mencintai dirinya sendiri untuk takut kepada Allah dalam berbuat dosa, maka semestinya dia takut juga kepada saudaranya kalau saudaranya masuk neraka. Takut juga. Nah, berarti dia berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, berarti dia mencintai dirinya tentang kebaikan agar terhindar dari perbuatan
agar terhindar dari nerakanya Allah, maka berarti dia harus mencintai saudaranya seperti dia juga. Kita kan biasa terlena hal yang demikian Bapak Ibu. Tidak usah jauh-jauh lah dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudara dekat kita. Contoh, kita sangat mencintai thariqah. Berarti kita tahu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan thariqah. Berarti kita mencintai diri kita. Nah, kalau kita dianggap sempurna iman kita, maka mau tidak mau kita harus mencintai saudara kita seperti kita. Kalau kita ikut thariqah, saudara kita harus ikut thariqah. Istri kita harus ikut thariqah. Kalau tidak, maka dianggap tak beriman sempurna oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan terlena. Yang penting kita. Nah, ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini kan nanti kalau aku beramal dia kan ikut juga. Itu bonus. Tapi tidak bisa dengan sama-sama beramal, berbeda. Jadi mau tidak mau, kalau kita ingin mencintai diri kita, cintai juga saudara kita. Kalau sama demikian, harus sama juga dengan demikian. Sekurang-kurangnya dia masuk. Walaupun nanti dalam pengamalan tak seimbang tidak masalah. Yang penting kita sudah mengajak mereka. Tapi kalau kita tidak mengajak, nanti di akhirat akan dituntut kita itu. Apakah kamu mencintai saudaramu? Iya. Apa kamu pernah mengajak saudaramu? Tak pernah. Nah, di sini karena kalau kita sudah pernah mengajak, dia tidak mau, itu urusan mereka dengan Allah. Yang penting sudah diajak. Berarti orang itu tak mau diajak. Kalau mau sama-sama di surga belum tentu nanti. Nah, jadi ini hal yang sepele. Nah, kalau kita misalnya rajin dalam beribadah, maka kita cinta dengan ibadah, maka saudara-saudara kita harus mencintai ibadah seperti kita mencintai. Nah, itulah yang disebut dengan dakwah. Nabi awal-awalnya menyebarkan Islam dengan sanak keluarga. Setelah kurang lebih 3 tahun, Allah menyuruh untuk disebarluaskan di luar keluarga, di orang banyak. Berarti keluarga diutamakan. Nah, kalau kita di thariqah ini barangkali belum banyak. Masih jalan sendiri. Bagaimana mungkin kita dianggap mencintai diri sendiri kalau belum mencintai saudara kita? Nah, nanti saudara kita yang jauh, yang dekat, kemudian saudara kita yang jauh. Nah, misalnya kita mencintai harta, suka dengan harta, maka saudara kita juga harus kita samakan, suka dengan harta. Berarti di situ ada sifat sedekah, infak, zakat, dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah SAW. Tidak akan sempurna iman seseorang di antara kamu sekalian sehingga ia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau dia ingin lepas neraka, maka saudaranya pun dia berusaha untuk melepaskan diri saudaranya dari neraka.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian sabda Rasulullah yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu fi sadril mu'min. Iman itu di dalam hati orang beriman, di dalam dada orang beriman. Wala yatimmul imanu illa bitama bil faraidi was sunan, dan tidak beriman, tidak sempurna iman kecuali dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Wala yafsudul imanu illa yajuhudil faraidi was sunan. Dan iman tidak rusak kecuali mengingkari kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Faman naqasa faridatan bighairi juhudin uqiba 'alaiha. Barang siapa yang mengurangi faridah, kewajiban-kewajiban, bi ghairi juhudi, tanpa mengingkarinya, uqiba 'alaiha, maka ia akan mendapatkan hukuman atasnya. Wa man atammal faraida wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menyempurnakan kewajiban-kewajiban, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi di dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwa iman itu letaknya di dada orang beriman. Jadi iman ini letaknya adalah di dalam dada. Di dalam dada itulah yang disebut dengan hati. Nah, jadi iman itu letaknya di hati, bukan letaknya di otak. Kalau hanya letaknya di otak, maka boleh jadi dia percaya tentang Allah, tapi belum tentu dia masuk agama Allah. Boleh jadi dia taat kepada Allah, tapi tidak ikhlas dalam beramal. Jadi iman itu di dalam dada orang beriman, letaknya. Kemudian kata Rasulullah, wala yatimul iman, tidak sempurna iman kecuali melakukan kewajiban-kewajiban dan sunnah. Jadi iman baru dianggap sempurna apabila kita mau melakukan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang Allah perintahkan kepada kita semua. Jadi kalau kita menganggap orang beriman, mau sempurna iman kita, apa yang Allah perintahkan kita kerjakan. Kalau yang demikian, maka kita termasuk iman yang sempurna. Bolehlah kita dianggap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sholat 5 waktu tak pernah kita tinggalkan. Kalaupun pernah kita tinggalkan, maka kita qadha. Misalnya Bapak Ibu, waktu yang lalu kita barangkali ada juga yang tidak melakukan sholat mungkin karena tak sempat atau bagaimana. Misalnya berapa tahun yang lalu kita tahu kita meninggalkan kewajiban, maka kita tidak bisa untuk minta ampun langsung kepada Allah. Mesti harus dibayar dulu. Karena kewajiban merupakan hutang. Sedangkan hutang wajib dibayar, tidak cukup dengan minta maaf. Seperti kita berhutang, maaf ya, saya berhutang, tidak bisa bayar. Tidak bisa. Mesti harus dibayar dulu. Dibayar walaupun telat, baru kita minta maaf. Telat aku membayar, tolong dimaafkan. Jadi ini kata Imam Nawawi, gembongnya mazhab Syafi'i. Jadi ulama besar mazhab Syafi'i Imam Nawawi, dia berpendapat kewajiban sholat umpama itu diqadha kalau yang lalu tidak kita kerjakan. Bagaimana cara mengqadha sholat yang telah lalu? Tidak sulit Bapak Ibu. Misalnya kita sholat subuh. Kita sholat subuh itu tidak kita kerjakan. Karena kita bangun sudah lewat barangkali. Malu kita nak mau mengerjakannya. Padahal kita bangun jam 8 itu dikerjakan subuh jam 8 itu bisa. Itu qadha namanya. Jadi bukan adaan bukan. Jadi qadhaan. Jadi nanti niatnya misalnya yang lalu kita sudah berapa kali itu kan? Kita tahu dari bujangan sampai ke sekarang barangkali banyaklah. Maka kita perkirakan saja, misalnya lebih dari 50 kali barangkali ini. Subuh. Bagaimana cara melaksanakan mengqadhanya dengan yang cara teratur? Misalnya begini. Masuk sholat subuh. Nah, kita sholat berjamaah subuh. Setelah subuh kita wirid. Setelah wirid doa salam-salaman, bersalam-salaman. Nah, setelah salam-salaman, maka kita mengerjakan sholat subuh untuk kita mengqadha. Makanya jangan heran kita melihat orang setelah subuh dia ada sholat 2 rakaat. Boleh jadi dia sholat qobliyah tidak dikerjakan, lalu diqadha setelah sholat subuh. Boleh jadi orang yang sholat subuh dulu tidak dapat dikerjakan, maka dikerjakannya setelah subuh yang sekarang. Bagaimana niatnya? Tidak sulit. Sama, usolli fardhul subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan. Jadi adaan itu nanti diganti dengan qadhaan lillahi ta'ala. Jadi adaan diganti dengan qadhaan. Adaan diganti dengan qadhaan lillahi ta'ala. Misalnya mau berapa kali kita sholat subuh bisa. Mau 2 kali, berarti 2 kali sholat subuh. Apakah pakai kunut? Ya tetap pakai kunut. Bagi yang memakai kunut. Kalau yang tidak memakai kunut, ya tidak. Kemudian nanti misalnya sholat asar. Nah, sholat asar itu biasa bisa juga kita ketinggalan itu. Sholat asar bisa ketinggalan. Maka kita ganti saat sholat asar. Setelah sholat asar, salam-salaman. Itu kan tidak ada ba'diyah itu kan. Maka kita sholat asar setelah asar.
Nah, sholat qadha setelah sholat asar 4 rakaat. Sama niatnya, adaan diganti dengan qadhaan. Nah, setelah itu baru minta maaf. Jadi minta maaf, minta ampun kepada Allah itu baru sempurna. Kewajiban tetap dilakukan, minta maaf karena keteledoran dari kita kepada Allah. Minta ampun kepada Allah karena keteledoran kita pada saat itu. Misalnya juga, ini bukan jamak namanya. Bukan jamak misalnya. Kita sholat asar. Sholat asar telat kita kerjakan. Nggak tahu misalnya karena apa itu kan. Biasa kan begitu. Sholat asar telat. Berarti langsung masuk sholat maghrib. Lalu kita berjamaah dulu. Misalnya kita berjamaah, ya kita jamaah dulu. Jamaah sholat maghrib, setelah sholat maghrib 2 rakaat kita sunat, ba'diyah, setelah itu kita bisa mengqadha maghrib asar, mengqadha asar 4 rakaat di sela-sela antara maghrib dengan isya. Nah, itu bisa. Atau misalnya kalau kita sholat sendirian, kita telat asar, lalu azan sudah dikumandangkan, jadi kita tidak berjamaah, maka kita melaksanakan asar dulu sebelum sholat maghrib karena kita sendirian. Jadi kalau bahasa Sambas ndak gopoh-gopoh, ndak tergesa. Nah, jadi kita sholat asar 4 rakaat itu qadha karena di lain waktu. Nah, jadi qadhaan. Jadi bukan jamak, qadhaan. Nah, jadi setelah itu baru kita sholat maghrib. Nah, itulah cara kita mengqadha sholat. Insya Allah, walaupun dulu pernah tertinggal, tapi dapat kita tebus perlahan-lahan, kita cicil, akhirnya lunas. Nah, itulah yang disebut dengan kredit. Kredit. Jadi gampang bagi Allah. Gampang. Nah. Tapi kalau kita hanya bertobat saja, tidak kita bayar, masih nanti dituntut masih. Masih dituntut. Kamu ngerjakan ini enggak? Nah, masih dituntut nanti kita. Kalau dimaklumkan oleh Allah ya alhamdulillah. Tapi kalau dituntut, aduh. Tapi kalau sudah dilaksanakan, akan dah dianggap beres. Walaupun, wah aku ndak minta dikerjakan lagi kata Allah. Yang penting cukup dengan taubatmu. Sudah kita kerjakan ndak masalah. Kita sudah cukup. Tapi kalau yang misalnya tidak kita lakukan, ternyata dipinta, nah itu yang bisa masalah di akhirat nanti. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian wala yafsudul iman, iman itu tidak rusak kecuali kita mengingkari yang kewajiban-kewajiban yang sunnah. Jadi iman itu tidak rusak Bapak Ibu dengan kita melakukan sesuatu hal dosa apa dan sebagainya. Tetapi baru dianggap rusak apabila kita telah mengingkari yang wajib dan yang sunnah. Misal begini,
Bapak Ibu tidak melakukan sholat, tapi Bapak Ibu masih menganggap sholat itu adalah kewajiban bagi Ibu, bagi Bapak, tapi Bapak hanya tidak mampu atau rasa malas untuk melaksanakan, maka iman itu tidak rusak, hanya cedera, tidak batal maksudnya. Tidak batal, tidak keluar kita dari Islam. Tapi kita hanya sebagai orang fasik. Karena masih menganggap kewajiban, tapi kewajiban masih berat kita untuk melakukan, akhirnya tidak kita lakukan. Mungkin kita hanya dalam hati yang akan datanglah, kalau kesempatan ada, umur yang panjang, saya baru melakukan sholat. Jadi menurut Rasulullah iman masih tetap tidak rusak, ya, kecuali kita mengingkari bahwa sholat itu tidak wajib, bahwa sholat itu tidak perlu, maka iman itu rusak dan batal. Itulah yang disebut dengan kita kafir. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita jangan sampai menganggap saudara-saudara kita itu kafir walaupun dia tak pernah sholat. Kalau dia menganggap bahwa sholat kewajiban, tapi dia hanya tidak mampu sementara waktu untuk melakukan, maka itu baru masih kategori fasik. Kecuali dia menyatakan sholat tidak perlu, buang-buang tenaga saja, nah spontan dia menjadi rusak, dan dianggap tidak beriman. Jadi kalau dapat walaupun tidak sholat, tidak usah dibilang sholat tidak perlu, tidak penting. Tapi kalau dapat sholat, wajib kita sholat. Faman naqasa faridatan bi ghairi juhudi. Barang siapa yang mengurangi fardu tanpa mengingkari, uqiba alaiha, kata Rasulullah, maka dia dihukum atasnya. Jadi dia mengurangi sholat, misalnya 5 sholat fardu lalu dikurangi, misalnya hanya sholat subuh dengan sholat maghrib dia kerjakan, sisanya itu tidak, dia kurangi, maka dia itu tidak dianggap murtad, keluar dari agama, tidak merusak sampai membatalkan iman, tapi hanya dia dianggap orang berdosa dan nanti mendapat azab dari Allah kalau tidak diampuni oleh Allah. Jadi ya, kalau orang sudah beriman dan tidak merusakkan imannya, suatu saat walaupun dia banyak masuk neraka, lama masuk neraka, suatu saat nanti dia akan masuk surga. Kenapa? Karena ada bintik-bintik iman di dalam hatinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian hadis yang berikutnya, yang terakhir, hadis yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu nisfan,
iman itu ada dua bagian. Fanisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Jadi iman itu ada dua bagian. Sebagian di dalam sabar dan sebagian di dalam syukur. Jadi dua bagian, dua paruh. Separuh di dalam sabar, separuhnya di dalam syukur. Jadi ternyata orang yang sabar itu, orang yang beriman itu pasti ada sifat sabarnya. Tetapi orang yang sabar belum tentu beriman. Di dalam iman itu pasti ada sabar, pasti ada syukur. Tetapi orang yang bersabar dan bersyukur belum tentu beriman. Kenapa? Karena misalnya orang yang tidak beragama, ini menurut agama Islam. Menurut agama Islam. Kalau menurut agama lain ya beriman. Jadi apabila dia tidak beriman di luar Islam, maka walaupun dia bersabar tapi tetap tidak dianggap beriman. Walaupun dia bersyukur, misalnya punya harta, kemudian dia sedekah, infak dan sebagainya, tapi dia tidak beriman. Nah, itu. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman sedikit banyaknya pasti ada sifat sabar. Pasti ada sifat syukur. Nah, sabar ini akan bisa diamalkan. Sabar ini nanti ada 3 perkara yang tidak lepas daripada sabar. Ada 3 perkara. Yang pertama, ketika menjalankan perintah Allah, di situ pasti harus sabar. Ada sabarnya. Contoh di waktu subuh, bangun mau tidur kita jam sekian, pas baru 1 jam 2 jam tidur sudah waktu subuh. Sangat berat bagi kita. Tapi bagi orang yang menjalankan perintah Allah, disitulah letak kesabarannya. Maka mau tidak mau, dia harus bangkit untuk melakukan ibadah sholat. Nah, ketika orang berhari-hari mendapatkan uang, kerjanya sangat berat, tapi pendapatannya sedikit, lalu tiba-tiba ada orang minta sedekah. Berat rasanya untuk mengasihinya, tetapi mau tidak mau sekedar yang ia mampu dia sedekahkan. Di sini perlu letak kesabaran. Dalam menuntut ilmu, setiap hari atau setiap minggu atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, mau tidak mau kita harus datang. Walaupun yang kita dapatkan hanya ketidakpahaman. Datang mendengarkan tapi tak paham. Pulang bingung apa yang tadi itu. Bingung kita kan. Nah, tapi tetap sabar. Nah, inilah sabar ada pada menjalankan perintah. Kalau orang menjalankan perintah tidak ada kesabaran, insya Allah hanya beberapa waktu saja dia sudah berhenti. Dia tidak tahan terhadap ujian dalam menjalankan perintah. Kemudian yang kedua, sabar diperlukan ketika mendapat musibah. Ketika sakit, ketika orang yang kita cintai meninggal, kehilangan sesuatu, maka di situ
sabar harus ada. Kalau tidak, maka kita pasti mengeluh dan putus asa. Kemudian ketika kita sabar diperlukan ketika kita meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah. Ketika kita siap untuk melakukan, tidak ada halangan untuk melakukan, maka disitulah perlu kesabaran untuk menunda, untuk melaksanakan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia lapar, lalu ada uang di depannya, entah uang si A atau si B, maka dia harus bersabar untuk mengambil uang tersebut walaupun dalam keadaan sabar. Jadi sabar sangat diperlukan. Lebih daripada sabar nanti adalah ridho kepada Allah. Jadi kalau orang lolos dari sabar, insya Allah bisa mencapai ridho. Tapi kalau dia tidak lolos dari sabar, maka dia tidak akan mendapatkan keridhaan. Dia tidak ridho kepada Allah, karena sabar pun belum mampu. Kemudian syukur dan sabar sebenarnya sama-sama mendapatkan ujian dari Allah. Kalau orang yang sabar adalah mendapatkan ujian dari Allah, biasanya yang tidak menyenangkan. Tapi kalau syukur adalah ujian dari Allah yang biasanya sifatnya menyenangkan. Misalnya dapat harta, dapat jabatan, dapat pujian, dapat keilmuan, maka itu adalah perlu bersyukur. Jadi apabila syukur itu tidak dilakukan, maka orang yang diberi nikmat adalah gagal. Nah, oleh sebab itu ternyata syukur dan sabar itu harus ada pada orang beriman. Kalau tidak ada, maka dianggap tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang. Nah, jadi barangkali hanya ini yang dapat kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.